ya. Tidak ada tujuan apapun ke Tanah Suci Mekah selain beribadah. Di sana ia akan mencurahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya agar ibadahnya itu bisa berjalan kusuk dan lancar. Soal anak-anak yang ditinggalkannya di tanah air, ia mengaku tidak menyimpan kekhawatiran. Selama kepergiannya, dua buah hatinya itu bersama ayah mereka. Hanya satu pesan mereka terhadap sang ibu. Nggak ada. Mereka nggak pesan apa-apa, minta ditelepon katanya, telepon, jangan nggak telepon gitu aja. Semakin ceria. Tapi bukan karena baru saja lepas dari pekerjaan lamanya, melainkan mungkin karena hatinya sedang berbunga-bunga. Karena kabar yang beredar, mantan kekasih Didi Riyadi ini sedang menjalin hubungan asmara dengan Adrian Subono, putra bungsu promotor musik Adri Subono. Saat Nirina menjadi MC di acara tersebut, Adrian Subono juga hadir di sana di antara para pengunjung. Entah kehadirannya itu karena Nirina atau ia memang tertarik untuk berpartisipasi. Yang jelas, kehadiran keduanya di acara yang sama bukan sekali ini kami temui. Mengenai kebetulan yang diakui Nirina di luar dugaan itu, ia hanya bisa berkomentar seperti ini. Enggak lah, kayak misalnya ini kan tempatnya sempit sekarang ya. Misalnya tiba-tiba gue berdiri di dekat siapa juga palingan terakhirnya gue dibilangin dekat sama siapa. Betul nih, nggak ada hubungan spesial. Ya apa ya, dekat biasa sih teman ya. Dengan Adrian, Nirina mengaku telah berhubungan baik sejak lama. Apalagi ia juga cukup mengenal orang tua Adrian, terutama Adri Subono. Kenalnya udah lama karena aku sama Om Adri kan kebetulan di dunia yang sama anak-anaknya juga kan sama gitu kan. Kita di dunia musik gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi interview artis juga artisnya dibawa sama Java gitu kan. Jadi otomatis aku kenal sama sekeluarganya kenal gitu. Sekali lagi ia menegaskan kalau hubungan baiknya dengan Adrian Subono hanya sebatas teman saja. Hingga kini pun ia masih berstatus jomblo alias tidak punya pacar. Ngomong-ngomong, pria seperti apa sih yang kamu inginkan untuk menjadi kekasih? Sampai sekarang gue cuman ngelihatnya adalah dia seiman. Terus dia adalah soulmate gue karena sekarang kalau boleh gue bilang gue tidak mencari pacar, gue mencari seseorang yang bisa gue settle down with gitu loh, bisa menjadi pelengkap hidup gue gitu karena aduh udah hampir 25 oi seperempat abad kayaknya sekarang pengen waktunya untuk ya setidaknya pacaran serius lah gitu. Saya pengen mencari soulmate itu yang pasti. Kalau dibilangin suami ntar kalau putus lagi, ntar dibilangin, ya putus lagi. Mungkin saja kriteria pria yang kamu idamkan itu ada pada diri Adrian. Jadi kan gak usah cari jauh-jauh. Gimana nih Rina? Ya ampun, nggak tahu ya, biar apa ya, biar lihat sendiri deh, gue nggak ngerti pengen ngomong apa lagi. Kalau begitu, pemirsa kabar-kabari, kita tunggu tanggal mainnya, Ci. Gue nggak tahu mau jawab apa lagi. Kenalkan bapak saya. Digosipin om sama Adriano. Ci. Ini bapak saya, kenalin. Nggak mungkin ya. Diselesaikan Pak, diselesaikan. Diselesaikan. Nggak tahu. Pemirsa, kerja bareng untuk mengumpulkan 100 musisi tidaklah sia-sia. Acara yang bertema konser kemanusiaan peduli Aceh dan Sumatera ini terbilang sangat sukses dengan didatangi ribuan massa di Pantai Karnaval Ancol kemarin. Rasa simpati terhadap para korban gempa tsunami di Aceh dan Sumatera Utara terus mengalir, termasuk dari kalangan selebritis. Salah satu bentuk simpati mereka, minggu kemarin 100 artis terkenal menggelar konser kemanusiaan peduli Aceh dan Sumatera Utara di Pantai Festival Ancol. Di antara para partisipan terdapat Sirius Band, Katon, grup musik Ada Band, Tere dan Delon yang ikut tampil di atas panggung hiburan. Bagi mereka, inilah salah satu cara yang mereka mampu untuk menunjukkan rasa peduli dan simpati bagi para korban tsunami. Mungkin gak banyak yang bisa kita lakukan, cuman ini mungkin ya salah satu bentuk kepedulian kita buat saudara kita itu. Tapi harapan kita dari Ada Band mudah-mudahan lewat semuanya ini bisa nyampe ke mereka. Kapasitas kita sebagai penyanyi, seniman, kita cuma bisa ngasih apa yang kita bisa ya. Apa yang kita bisa buat semaksimal mungkin.
Demi meringankan beban para korban, mereka pun rela tampil di atas panggung tanpa bayaran sepeser pun. Kita yang di sini aja ya nggak ada apa-apanya deh dibanding penderitaan mereka. Dan mungkin ini yang salah satu bentuk kepedulian kita mungkin ya dengan berkumpul di sini buat saudara kita yang di sana. Ya, ini semua amal, jadi tidak untuk kebanggaan pribadi. Hasil penggalangan dana yang telah mereka lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, serta hasil penjualan tiket sore itu langsung disumbangkan kepada korban tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Niat Niki Astria untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima akhirnya terwujud juga. Lady Rocker ini berangkat haji pada hari Sabtu lalu. Sementara itu pada hari Minggu kemarin, Eko Patrio mengadakan syukuran haji menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Keinginan Niki Astria untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan melakukan ibadah haji tahun ini terwujud sudah. Setelah sekian lama menanti panggilan bahagia itu, akhirnya Sabtu kemarin, Niki Astria meninggalkan tanah air dan seluruh kehidupan duniawi untuk berhaji. Dengan ketulusan hati dan niat yang kuat, ia menuju Tanah Suci Mekah untuk menyerahkan hidup dan matinya melalui ibadah di rumah Allah. Beberapa saat menjelang keberangkatannya, kami sempat berbincang-bincang singkat dengan Lady Rocker ini. Tidak banyak kata yang ia ungkapkan selain kelegaan dan kebahagiaan. Perasaannya ya mau pergi haji. Pokoknya saya datang ke sana mau ibadah aja. Jadi saya nggak punya rencana apa-apa karena satu langkah ke depan Allah punya rencana lain, kita nggak tahu ya. Tidak ada tujuan apapun ke Tanah Suci Mekah selain beribadah. Di sana ia akan mencurahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya agar ibadahnya itu bisa berjalan kusuk dan lancar. Soal anak-anak yang ditinggalkannya di tanah air, ia mengaku tidak menyimpan kekhawatiran. Selama kepergiannya, dua buah hatinya itu bersama ayah mereka. Hanya satu pesan mereka terhadap sang ibu. Nggak ada. Mereka nggak pesan apa-apa, minta ditelepon katanya, telepon, jangan nggak telepon gitu aja. Selain Niki Astria, Eko Patrio pun memenuhi panggilan untuk beribadah haji tahun ini. Seorang diri, rencananya Eko Patrio akan meninggalkan tanah air menuju Tanah Suci Mekah pada tanggal 12 Januari nanti. Beberapa saat sebelum kepergiannya, Eko menggelar acara ratiban menjelang haji agar ibadahnya nanti benar-benar berjalan lancar dan tanpa hambatan. Saya niat aja setelah saya menjalankan umroh, karena kebetulan pada saat itu saya nazar, apabila orang tua saya sudah saya berangkatkan haji, maka saya akan berangkat. Gitu. Berbagai persiapan baik mental maupun kesehatan telah ia lakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Ya ibadahnya lebih dibanyakin dalam hal ini bacaan-bacaan juga lebih ditingkatin, terus ya banyak beli buku di buku-buku Islam gitu, banyak gitu. Ada keyakinan segala tindakan kita di dunia akan mendapat balasan saat beribadah di Tanah Suci Mekah. Siapkah Eko kalau kejadian tidak mengenakan menimpanya di sana? Enggak ada rasa ketakutan karena memang niatnya dari sini saya baik gitu ya, dan ke sana juga ingin ibadah gitu. Jadi sehari setelah Eko Patrio, Senin hari ini pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah juga menggelar acara ratiban di rumahnya. Kalau tidak ada halangan, Krisdayanti dan Anang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tanggal 11 Januari nanti. Dengan segala doa. Senin hari ini, proses perceraian Reza Artamevia dan Ajima Said kembali disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau sebelumnya sidang sempat mengalami penundaan karena Ajima Said bersikeras untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya lewat BP4, kini baik Reza Artamevia maupun Ajima Said telah menemukan kata sepakat. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka lewat jalan kekeluargaan. Setelah melalui rangkaian pertemuan beberapa waktu lalu, Reza dan Aji sepakat untuk berdamai demi kebaikan bersama, terutama kedua buah hati mereka yang selama ini ikut menderita akibat hubungan Reza dan Aji yang sempat memanas. Kesepakatan perdamaian itu rencananya akan mereka ajukan ke hadapan hakim pada persidangan hari ini.
Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.